Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1125 shock, Lan menang. Ya, Lan Xuanyu menang dengan satu pukulan. Dia mengalahkan lawan yang begitu kuat dan memenangkan pertempuran ini. Tanpa mengatakan apa-apa, baju besi naga di Lan Xuanyu perlahan ditarik, menunjukkan warna aslinya. Sedikit membungkuk untuk memberi hormat pada klan naga Parubaya, tidak berkata apa-apa, berbalik dan berjalan keluar dari lapangan. Pada saat ini, mata semua naga membeku padanya. Ini, kekuatan macam apa ini? Ternyata itu hanya sebuah pukulan, mengalahkan naga gajah biru-biru yang terkenal dengan kekuatannya. Dan tampaknya jika wasit tidak melepaskan tembakan, kemungkinan besar Yu Jiu akan terbunuh oleh pukulan itu. Mengerikan, kekuatan semacam ini masih dipancarkan oleh tubuh manusia. Akankah kekuatan ras naga atas begitu kuat? Namun, tidak hanya naga menengah dan bawah yang terkejut. Kejutan dari klan naga atas juga tidak kecil. Zhang Liang Ruixiao memandang Lan Xuanyu yang perlahan berjalan ke arahnya sendiri seperti hantu, dan berkata, "Ini, bagaimana ini mungkin? Apa kekuatannya?" Qi Tianlong berkata dengan lemah, "Kamu pikir, apakah kepala Tang Long begitu mudah dilakukan? Bahkan jika dia seorang wanita, dia pasti bukan satu-satunya yang bisa menjadi kepala Tang Long berdasarkan penampilannya. Kekuatannya adalah fondasi yang sebenarnya." Zhang Liang Ruixiao melihat lebih dekat dan lebih dekat. Lan Xuanyu tidak bisa menahan perasaan takut. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah dan melepaskannya. Meskipun Huang Yuanlong, yang berada di sisinya, sama-sama terkejut, pada saat ini, ada perasaan gembira yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Berjalan untuk menemui Lan Xuanyu dan memberinya acungan jempol. Lan Xuanyu mengangguk padanya, dan kemudian datang ke sisi Bai Xiuxiu. Bai Xiuxiu memegang pergelangan tangannya dengan prihatin, dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya, "Aku baik-baik saja. Ayo." Sambil berbicara, dia juga dengan lembut menepuk tangan Bai Xiuxiu. Tiba-tiba, Bai Xiuxiu hanya merasakan kekuatan naga yang sangat lembut mengalir ke tubuhnya, menyebabkan darah di tubuhnya menjadi lebih kuat dalam sekejap, dan inti jiwa bersinar terang. Ini. Bai Xiuxiu menatap Lan Xuanyu dengan heran, dan Lan Xuanyu berkedip padanya. Tanpa bertanya lebih banyak, Bai Xiuxiu telah mengambil inisiatif untuk keluar dan berjalan menuju tempat tersebut sementara naga atas lainnya masih menyaksikan waktu Lan Xuanyu dengan kaget. Dia ingin bermain di posisi kedua. Mungkin karena pukulan Lan Xuanyu barusan terlalu luar biasa pada saat ini, tidak ada yang menghentikan Bai Xiuxiu dan membiarkannya berjalan ke lapangan. Siap memulai game kedua, Lan Xuanyu menutup matanya dan diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Ya, hanya pukulan. Tapi pukulan yang tampaknya sederhana itu tidak mudah bagi Lan Xuanyu. Tempat di mana dia bermain adalah tempat paling sentral, yaitu pusat Senglongtai. Hari itu, hanya untuk itu, dia melihat pandangan Dewa Naga ke belakang. Di posisi itulah dia merasakan umpan balik dari Senglongtai. Baru saja, ketika naga gajah biru hendak menyerangnya, atau bahkan mengancamnya. Nafas darahnya secara alami memancarkan keagungan yang tak terlihat. Keagungan ini tidak dilepaskan, tetapi dipenuhi dengan darahnya. Keagungan ini awalnya bukan milik Lan Xuanyu, tetapi datang dari umpan balik dari Senlongtai ketika dia membantu Yang Cheng untuk dipromosikan kemarin. Saat ini, menghadapi ancaman naga gajah biru Yu Jiu, keagungan ini dilepaskan secara alami. Ini adalah kekuatan naga milik Dewa Naga. Ini adalah hal pertama yang dipikirkan Lan Xuanyu. Meskipun dia tidak yakin, itu juga harus memiliki kemampuan yang sama. Kemudian dia merasakan kekuatan naga melonjak di platform naga yang naik di bawah kakinya, dengan cepat disuntikkan ke tubuhnya, dan langsung mengalir ke inti naga. Kekuatan naga ini hampir tidak bisa dibedakan dari kekuatan Dewa Naganya sendiri, dan bahkan tidak perlu diubah. Untuk sesaat, Lan Xuanyu hanya merasa bahwa seluruh kekuatan tubuhnya akan meledak. Hari-hari ini, efek dari melatih kekuatan naga untuk mengendalikan tubuh meledak seketika. Meski tubuh naga gajah biru Yu Jiu terlihat sangat besar, kekuatannya sangat menakutkan. Tetapi pada saat itu, hanya ada satu pikiran di benaknya. Naga palsu kecil, berani melanggar yang mulia. Bukan keinginan Lan Xuanyu untuk membuka alam kemarahan naga emas, tetapi kekuatan naga di tubuhnya terlalu kuat dan membukanya dengan sendirinya. Raungan naga emas meletus dengan tirani yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama terhadap para naga.
Dampak dari naga gajah biru Yujiu sebenarnya berkurang setengahnya di bawah pengaruh raungan naga emas. Sebagai orang yang terlibat, dia hanya merasa hatinya akan meledak karena ketakutan. Berapa banyak kekuatan yang bisa saya tunjukkan? Di saat berikutnya, tinju Lan Xuanyu itu telah dibombardir. Kenaikan naga emas dan raungan naga emas tumpang tindih dan bergabung, berubah menjadi pukulan yang sangat kuat. Kekuatan Raja Naga Emas dimainkan sepenuhnya oleh pukulan ini. Naga gajah biru Yujiu langsung dipukul mundur, sehingga gadingnya hampir menembus otaknya ke arah yang berlawanan. Jika bukan karena klan naga Parubaya mengambil tindakan, dia akan benar-benar tercengang dan terbunuh. Dan bahkan jika Lan Xuanyu membunuhnya, tidak akan ada masalah, dia telah melanggar keagungan klan naga atas sebelumnya. Tubuh Lan Xuanyu masih dipenuhi dengan kekuatan naga saat ini, meskipun umpan balik dari Shen Longtai telah menghilang setelah serangan pukulan itu berakhir. Tapi masih ada sejumlah besar kekuatan naga yang tertinggal di dalam tubuh, dan inti naga tidak bisa menyerapnya. Kekuatan naga murni dan besar seperti itu digunakan untuk meredam tubuh, dan efeknya bisa dibayangkan. Semua, hal yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah kembali ke kediamannya dan segera berlatih tempur tubuh. Ia sendiri tidak menyangka bahwa Dragon Racing Contest ini tidak hanya akan membuatnya terkenal di antara para naga, dan meningkatkan kemampuan tempurnya yang sebenarnya. Itu bahkan memungkinkannya untuk mendapatkan manfaat dari Racing Dragon Platform dan menggunakannya untuk kultivasi. Ini pasti kejutan. Oleh karena itu, dia harus melangkah lebih jauh dalam kompetisi Racing Dragon, sehingga dia dapat menyerap kekuatan naga dari sini berkali-kali. Dia sekarang sepenuhnya percaya apa yang dikatakan pemburu harta karun sebelumnya. Jika dia datang ke sini untuk membuat terobosan setelah mencapai kemacetan, kemudian, sangat mungkin untuk menjadi dewa dalam satu langkah. Ini benar-benar tempat yang bagus. Apakah senjata super ajaib Dewa Naga begitu kuat? Lan Xuanyu merasakan dirinya sendiri, tetapi Bai Xiuxiu sudah berada di tempat tersebut. Saat lawannya melangkah ke lapangan, dia merasa sedikit berhati-hati. Baru saja, Yujiu menyinggung Lan Xuanyu dan hampir dipukuli sampai mati dengan pukulan, yang benar-benar membuat naga menengah dan bawah ini merasa ketakutan. Apalagi lawan Bai Xiuxiu dalam game ini masih naga yang lebih rendah. Yang beruntung di antara marga naga bawah juga yang terbaik. Naga tingkat rendah yang selamat dari babak eliminasi pertama tidak akan menyelamatkan 1 dari 10. Itu tidak bertambah banyak. Keberuntungan Bai Xiuxiu bisa dikatakan baik atau tidak. Setidaknya jauh lebih baik dari Lan Xuanyu. Bai Xiuxiu menatap tajam ke arah lawan di depannya, dan seluruh tubuh naga bagian bawah yang memasuki venue ditutupi dengan sisik kuning pucat kecuali bagian perut. Sisik itu bersinar dengan cahaya keemasan samar. Ada nafas yang membuat Bai Xiuxiu tidak menyukainya dari hati. Perutnya bukannya tanpa sisik, tetapi sisiknya berwarna putih dan jelas jauh lebih tipis. Ini berarti bahwa itu tidak boleh jauh dari promosi ke klan naga tengah. Jika kontes meningkatnya naga bisa bertahan lebih lama, mungkin bisa dipromosikan ke klan naga tengah. Mulai, naga Parubaya mengumumkan dimulainya permainan. Naga kuning pucat itu membungkuk dengan hormat ke Bai Xiuxiu, dan kepalanya, yang jelas jauh lebih besar dari naga normal, langsung menyala. Cahaya keemasan pucat mekar, dengan sedikit warna putih susu. Nafas cahaya yang kuat meledak tiba-tiba. Bai Xiuxiu tiba-tiba mengerti mengapa dia tidak menyukai nafas orang lain. Naga iblis es abisal miliknya memiliki atribut ganda yaitu kegelapan dan es. Saat ini, lawan yang menghadapinya bersifat cerah. Bisakah dia memiliki kesan yang baik satu sama lain melalui atribut alaminya? Soul Land 4 Chapter 1126 garis. Armor Shenlong menguasai tubuhnya, dan segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi suram. Tombak naga di tangannya mengarah ke depan, dan di langit, kepingan salju biru tua jatuh dari langit. Itu membuat segala sesuatu di sekitarnya menjadi dalam dan dingin. Salju ajaib es. Mata emas pucat dari ras naga bawah tiba-tiba menyala, dan mulut putih susu bersinar ke arah Bai Xiuxiu. Nafas naga cerah. Bai Xiuxiu mengetukkan jari kakinya di tanah dan berdiri, dengan sepasang sayap naga terbentang di belakangnya. Gelombang es yang melonjak di belakangnya tiba-tiba berakselerasi di bawah letusan, dan langsung menuju ke lawan. Tapi pada saat ini, nafas naga dari klan naga bawah tiba-tiba meledak, berubah menjadi titik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah, yang juga menyelimuti tubuh siang Bai Xiuxiu. Satu persatu, gelembung biru hitam muncul diam-diam dari udara, berputar dan menyebar keluar dengan tubuh Bai Xiuxiu sebagai pusatnya. Ketika gelembung menyentuh cahaya keemasan dan meledak tanpa suara,
cahaya keemasan menghilang, tetapi gelembung biru tua menghilang satu persatu. Namun, cahaya biru tua yang besar masih tertinggal di udara, menyebabkan suhu di tempat tersebut terus turun. Inilah keuntungan dari atribut ganda. Atribut cahayamu bisa melawan atribut gelapku, tapi itu tidak bisa membuat atribut esku musnah. Di bawah aksi atribut ganda, secara alami itu lebih kuat daripada atribut tunggal. Dan Bai Xiu telah mencapai puncak kepala naga bawah yang cerah. Naga bawah cahaya tiba-tiba mengangkat tubuh bagian atas mereka, dan cahaya emas di kepala mekar, berubah menjadi cahaya dan bayangan untuk menyelimuti tubuh mereka. Ini adalah kemampuan bertahan. Perisai cahaya suci. Dengan suara tajam, ding, tombak naga itu menembus perisai dan tiba-tiba menembus lubang kecil di perisai. Dengan lubang sebagai pusatnya, cahaya ungu kehitaman langsung menyebar. Bai Xiu sendiri sedikit terkejut, karena meskipun lawannya adalah naga yang lebih rendah, dia tidak lemah dalam hal intensitas energinya. Ada serangkaian teknik bertarung untuk digunakan di belakangnya. Tanpa diduga, itu adalah tembakan untuk mematahkan pertahanan. Ini adalah kekuatan tombak naga itu sendiri. Selain itu, baju besi naga di tubuhnya terus memiliki energi yang kuat mengalir ke tubuhnya, dan melihat bahwa itu menembus pertahanan perisai lawan, bagaimana Bai Xiu bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Kematian dan layu meletus seketika, meledak dalam skala besar. Secara paksa menekan cahaya keemasan dan nafas cerah yang dilepaskan dari kepala lawan. Perisai itu tiba-tiba hancur. Kepala klan naga cerah berikutnya mengerang, dan dua lampu emas tiba-tiba meledak dari matanya. Bai Xiu menundukkan kepalanya, matanya sama-sama bersinar, dan cahaya biru tua meledak. Ada juga sendewa ungu. Nafas darah di tubuhnya meledak seketika, dan naga ki yang dimasukkan Lan Xuanyu ke dalam tubuhnya diintegrasikan ke dalam darahnya dan dilepaskan secara langsung. Cahaya keemasan menghilang dalam sekejap, dan naga bawah yang cerah hanya merasakan kesemutan di otak mereka. Detik berikutnya, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh dan langsung membeku. Itu adalah segel es dengan atribut ganda kegelapan dan es. Boom, teknik ledakan es meledak mengikuti tatapan Deep Blue. Cahaya keemasan yang baru saja dilepaskan dari permukaan timbangan langsung hancur oleh teknik ledakan es. Bai Xiu tahu bahwa atribut cahaya pihak lain sangat bagus dalam pertahanan, jadi dia tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk bernapas. Sosok itu berputar di udara, dan tombak naga telah menembus bagian belakang kepala lawan. Tidak ada penetrasi, tetapi selokan yang dalam ditembus di belakang kepala lawan, dan serpihan sisik emas disingkirkan, memperlihatkan palung darah merah cerah. Untuk sesaat, darah naga terciprat. Begitu Bai Xiu memutar tubuhnya, gelombang es melonjak lagi, tubuhnya sudah terbang ke udara. Hasilnya terbagi. Terima kasih atas belas kasihanmu. Karena menahan rasa sakit yang parah, klan naga bawah yang cerah dengan hormat memberi hormat kepada Bai Xiu. Dengan tembakan barusan, jika menembus bagian belakang kepalanya, dia akan mati. Tentu saja, wasit umumnya tidak akan melihat ini terjadi. Namun, mengambil inisiatif untuk menunjukkan belas kasihan, naga yang lebih rendah ini masih memiliki kasih sayang yang besar pada Bai Xiu yang sudah memukau. Sisik naga biru tua Bai Xiu juga mempesona. Jatuh ke tanah, sayap naga itu menyatu, dan Bai Xiu mengangguk. 2 kemenangan beruntun. Ada juga babak eliminasi terakhir, selama dia menyelesaikan level, dia dan Lan Xuanyu bisa masuk ke babak selanjutnya. Untuk penampilan Bai Xiu, naga atas tidak bereaksi banyak. Kemenangan klan naga atas klan naga bawah, menurut mereka, tidak lebih dari biasanya. Dan mereka juga bisa merasakan bahwa intensitas energi Bai Xiu sendiri tidak terlalu kuat. Di antara naga atas yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, mereka sama sekali tidak menonjol. Bai Xiu kembali ke Lan Xuanyu, Huang Yuanlong hendak pergi ke permainan, tetapi dihadang oleh Zhang Liang Ruixiao di sampingnya. Ada naga tingkat tinggi lainnya yang berjalan ke lapangan. Huang Yuanlang tiba-tiba menjadi marah, apa yang kamu lakukan untuk memblokir saya? Zhang Liang Ruixiao meliriknya dengan jijik, kamu mendapatkan wajahmu sendiri. Apa kamu ingin bermain di depan kami juga? Menunggu di barisan. Apakah kamu mengatakan itu? Kalimat terakhir diucapkan kepada Lan Xuanyu. Ekspresinya juga berubah seketika dan menjadi sedikit tersanjung. Lan Xuanyu mengabaikannya dan memandang Huang Yuanlang dan berkata, Saudara Huang, kemudian Xiu dan saya akan kembali beristirahat dulu. Saya berharap Anda mendapatkan kemenangan yang mudah. Huang Yuanlong juga sangat tidak berdaya. Tentu saja, dia berharap Lan dan Bai Xiu dapat menunggunya di sini,
tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak memiliki banyak wajah, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke." Di bawah pengawasan banyak naga, Lan Xuanyu membawa Bai Xiu dari Rising Dragon Platform dan kembali ke kediamannya. Terbang di udara, Bai Xiu berkata, "Apa yang baru saja Anda suntikkan ke saya? Sungguh kekuatan naga yang lembut. Darahku masih membara. Sangat kuat. Darahku sepertinya menyala dan mendidih." Lan Xuanyu mengatakan, "Ini adalah kembali Tang Long Taiwan dengan saya. Itu pasti kekuatan naga yang sangat murni. Sangat cocok untuk kultivasi kita. Setelah kembali, segera gunakan untuk memuaskan tubuh Anda. Efeknya harus bagus." "Ya, kamu benar. Manfaat dari kompetisi naga-naga ini sangat besar bagi kita. Saat bertarung melawan klan naga itu, aku merasa bahwa aku lebih fleksibel dalam penggunaan tubuh jiwa bela diri selama pertempuran. Shenlong Armor dan Dragon Spear lebih berguna dari yang saya kira. Benda ini mungkin lebih dari 3 kata Battle Armor." Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, "Dan itu mungkin digabungkan dengan Battle Armor kita. Hanya sekarang kami tidak bisa melakukan itu, agar tidak ketahuan oleh naga-naga yang kuat itu." Ketika keduanya kembali ke kediaman mereka, Lan Xuanyu tidak segera mulai berlatih. Dia meminta Bai Xiu untuk berlatih terlebih dahulu, sementara dia diam-diam pergi di bawah kedok pemburu harta karun. Sudah beberapa hari sejak dia datang ke kota Shenlong, dia ingin menghubungi teman-temannya yang juga ada di sini. Menurut rencana awal, mereka mencari para naga yang kehilangan kekuatannya dalam kontes naga-naga untuk mulai berburu naga. Tetapi karena keadaan khusus dari kompetisi Tang Long, dia, Putri Naga Emas, juga terkenal. Saat ini, berperilaku seperti kucing tidak cocok. Cahaya perak berkedip, dan Lan Xuanyu muncul di halaman kecil yang tidak mencolok. Dia baru saja muncul, sesosok tubuh bergegas keluar dari kamar. Melihat bahwa itu adalah Lan Xuanyu, Qian Lei, yang telah memadatkan kekuatan jiwanya, hampir tertawa, terbatuk, dan dengan hormat berkata, "Yang mulia Putri Naga Emas, halo." Mulut Lan Xuanyu bergerak-gerak, "Apakah Anda ingin mati?" Qian Lei tertawa dan datang ke samping Lan Xuanyu ini. Dia ingin memeluk dia, tapi dia meletakkan tangannya ke bawah sedikit yang memalukan. "Bos, Anda begitu indah, aku tidak bisa melakukannya lagi." Lan Xuanyu terbang dan menendangnya ke samping. Pada saat ini, semua orang juga keluar ruangan. Lan Xuanyu menunjuk ke kamar dan masuk lebih dulu. Tutup pintunya dan lepaskan kekuatan roh untuk memblokir mata yang mengintip dari luar. "Bos, kamu sangat terkenal sekarang. Ini mirip dengan siaran Soul Gate TV kita, tapi saya telah berbicara tentang Anda. Saya juga mengatakan bahwa Anda sudah menjadi generasi baru idola Denon atau semacamnya. Ada juga sumber khusus asal Anda, semua naga liar telah meledak, apakah ini bukan masalah?" kata Qian Lei. Soul Land 4 Chapter 1127 masuk semifinal. Lan Xuanyu berkata, "Saya tidak mengharapkan efek seperti itu. Tapi pertempuran di panggung naga lebih menguntungkan dari yang saya kira. Perburuan naga untuk sementara ditangguhkan untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Kalian semua duduk bersila. Selanjutnya, saya akan memberi Anda energi untuk membantu Anda dalam latihan tempur tubuh Anda. Selama kontes naga-naga, Anda akan tinggal di sini untuk berlatih, dan saya akan secara khusus mengirim energi kepada Anda." Sambil berbicara, dia melepaskan pemburu harta karun dari kebangkitan bagian dari energi naga yang diperoleh dari platform naga dilepaskan dan disuntikkan ke pemburu harta karun. Setelah transformasi pemburu harta karun, energi yang cocok untuk atribut yang berbeda dari orang-orang mengalir ke tubuh semua orang. Lan Xuanyu memperoleh energi naga dalam jumlah besar dari tahap Rising Dragon, dan dia bisa menyerapnya setiap hari dalam kompetisi, tetapi sudah terlambat untuk memadamkan tubuhnya. Berikan sebagian kepada pasangan Anda, agar tidak terbuang percuma, dan juga izinkan semua orang berlatih tanpa perlu berburu naga. Masalah sebelumnya adalah tidak ada kekuatan naga yang cocok untuk memberinya tempur tubuh, dan dia hanya bisa berpikir untuk berburu naga tingkat tinggi. Tetapi sekarang ada terlalu banyak energi naga, inti naganya tidak dapat disimpan sepenuhnya, dan dia khawatir tentang pemborosan. Segera, 5 orang yang telah mencerna semua pendinginan tubuh sebelum memasuki kondisi meditasi. Dengan pengalaman sebelumnya, pengerasan kembali tubuh menjadi lebih mudah. Peningkatan kekuatan tubuh mengurangi kerusakan mereka dari darah yang terbakar. Lan Xuanyu sendiri tidak meredam tubuhnya, tetapi secara diam-diam melepaskan kekuatan spiritual yang sudah memiliki jejak kesadaran dewa untuk merasakan segala sesuatu di dunia luar. Sekitar 1 jam atau lebih, semua orang pada dasarnya telah selesai melembutkan tubuh mereka. Benar-benar energi yang murni. Suplemen ini terlalu mencukupi.
Luka yang disebabkan oleh pembakaran semuanya telah dibuat, dan efeknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Kekuatan jiwaku tampaknya telah meningkat satu tingkat, kata Yuan Enhui dengan sedikit kegembiraan. Lan Xuanyu berkata, ini adalah manfaat yang dibawa oleh Rising Dragon Platform. Oleh karena itu, kami akan melanjutkan kompetisi Rising Dragon. Jangan berhenti, terus berlatih, dan cerna secara menyeluruh manfaat dari penempaan tubuh. Saya akan memberimu lagi besok. Kirimkan. Begitu saja, aku akan kembali mencerna dan menyerap. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya kepada teman-temannya, cahaya perak menyala, dan dikirim pergi. Ketika Lan Xuanyu kembali ke kediamannya, Huang Yuanlong belum kembali. Jelas, dia diperas oleh naga atas ke posisi selanjutnya untuk permainan. Dia tidak memiliki wajah Lan Xuanyu. Bai Xiuxiu masih dalam keadaan tenang, Lan Xuanyu duduk di sampingnya, diam-diam mulai membakar kekuatan darahnya sendiri dan meredam tubuhnya. Setelah datang ke kota Senglong, hanya dalam beberapa hari, efek tempur kekuatan naganya lebih baik daripada semua efek gabungan dari kultivasi bulan sebelumnya. Terutama manfaat yang dibawa melihat Dewa Naga melihat ke belakang hari itu memberinya perasaan langsung ke sublimasi. Selain itu, hubungan antara dia dan Senglong Tai terjalin setelah Dewa Naga melihat ke belakang. Mungkinkah ini sendiri adalah kesempatan yang ditinggalkan Dewa Naga untuknya? Namun, Dewa Naga sudah lama mati. Di antara dua avatar itu, Raja Naga Emas sudah lama meninggal, dan intinya diserap oleh Paman Le. Guru Nana, Raja Naga Perak, masih tidur. Mungkinkah bisa dikatakan bahwa pikiran Dewa Naga tidak menghilang karena klon? Namun, dia dulu sangat kuat sehingga efek proyeksinya sangat besar. Pikiran dalam pikiran perlahan-lahan menjadi tenang, dan api warna-warni di tubuh melonjak, membakar tubuh secara diam-diam, mengusir kotoran dan meningkatkan kekuatan. Kecepatan kultivasi semacam ini sangat luar biasa bagi mereka. Proses permainan di hari ketiga masih mudah. Baik Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu menggambar naga tingkat menengah. Lawan Lan Xuanyu tidak lebih kuat dari gajah biru Long Yujiu, atau bahkan lebih lemah. Di depan Long Wei-nya, tidak ada cara yang baik. Penindasan darah terlalu kuat, dia tidak bisa memainkan kekuatan sejatinya sama sekali dan dengan mudah dimenangkan oleh Lan Xuanyu. Kekuatan lawan Bai Xiuxiu hanya bisa dikatakan bagus, sedikit lebih kuat dari lawan sehari sebelumnya. Tetapi tidak ada atribut untuk menahan. Bai Xiuxiu mengandalkan keterampilan bertarungnya sendiri untuk memenangkan pertempuran dengan mudah. Dengan 3 kemenangan dan 3 kemenangan, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sama-sama mendekati 100 besar round robin. Setelah itu mereka akan istirahat selama 3 hari. Karena tidak ada 3 pertandingan sistem gugur antara naga menengah dan bawah, mereka harus bertarung untuk beberapa tempat di round robin. Dan bisa memasuki round robin pada dasarnya berarti mereka bisa menyelesaikan Tanglong. Seberapa berharganya tempat seperti itu? Oleh karena itu, pertempuran paling tragis dimulai setelah naga atas sudah lolos. Dalam hal ini, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu tidak perlu peduli. Mengandalkan energi naga yang diserap dalam pertempuran ketiga, Lan Xuanyu memberikan latihannya sendiri kepada para mitra, hanya mengambil kesempatan ini untuk mundur selama 3 hari untuk meningkatkan dan mengkonsolidasikan. Perasaan antara dia dan Bai Xiuxiu adalah yang paling jelas, dan kekuatannya hampir bisa digambarkan meningkat dari hari ke hari. Bai Xiuxiu sedang berkultivasi di sisinya, terpengaruh oleh peningkatan darah Lan Xuanyu, dan dia melakukan perjalanan. Peningkatan kecepatan seperti itu, aku bahkan tidak bisa memikirkannya sebelumnya. Selama latihan, waktu selalu berlalu dengan cepat. 3 hari berlalu dengan cepat. Tepat ketika keduanya baru saja menyelesaikan retret mereka. Saya melihat pesan Huang Yuanlong. Huang Yuanlong memberitahu mereka bahwa setelah retret, dia harus dihubungi sesegera mungkin. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu mandi sebelum mereka memutar nomor Huang Yuanlong. Kamu akhirnya keluar. Bagaimana? Apakah kamu berkultivasi dengan baik? Huang Yuanlong bertanya dengan prihatin. Lan Xuanyu berkata, tidak apa-apa, ada apa dengan saudara kaisar? Melihat pesan Anda sepertinya sangat cemas. Jika mau, saya akan datang kepada Anda sekarang. Memang ada hal-hal penting. Huang Yuanlong tidak ragu-ragu kata. Lan Xuanyu berkata, oke. Setelah beberapa saat, ada ketukan di pintu. Tanpa melihat, Lan Xuanyu juga bisa melihat Huang Yuanlong di luar. Membuka pintu, Huang Yuanlong dengan senyum di wajahnya masuk. Dua gadis bijak, kamu benar-benar membuatku malu. Dibandingkan denganmu, aku benar-benar terlalu malas. Namun, ini juga alasan bakat. Jika aku memiliki bakat sebaik kamu, itu akan menjadi hebat. Huang Yuanlong masuk ke kamar sambil tersenyum.
Bai Xiuxiu melirik ke arah Lan Xuanyu dan berkata, "Saudaraku, lihatlah dirimu dengan gembira, tapi apa hal yang membahagiakan? Kamu seharusnya berhasil menembus round robin." Huang Yuanlong mengangguk dan berkata, "Round robin telah menerobosnya. Tapi saya tidak memiliki harapan untuk pertandingan berikutnya. Tidak mungkin untuk memasuki tahap akhir. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kekuatan saya. Namun, ayah saya meminta saya untuk membawakan Anda beberapa hal baik. Keluarga telah memutuskan untuk mendukung Anda dengan segala cara." Hah, Bai Xiuxiu memandang Huang Yuanlong dengan heran, dan berkata, "Bukankah keluarga sudah sangat mendukung kita? Bagaimana kita bisa mendukungnya?" Huang Yuanlong tersenyum dan berkata, "Tentu saja itu adalah dukungan dari berbagai sumber. Bukankah Dark Demon Dragon Knight mengatakan hari itu, jika Lan akhirnya bisa memenangkan kejuaraan, beri dia kesempatan untuk memasuki dunia naga. Kamu tahu, bahkan jika itu naga kita juga sangat sulit bagi Feng Hao Doulo tingkat dewa tingkat menengah untuk memasuki dunia naga. Anda hanya dapat masuk sekali ketika Anda baru saja menerobos ke tingkat dewa. Kecuali jika Anda menerobos dewa sejati lagi, Anda tidak dapat masuk untuk kedua kalinya. Hanya kesatria naga dewasa, untuk bebas masuk dan keluar dari dunia naga. Jadi, jika Lan bisa memasuki dunia naga, itu akan menjadi pengecualian ekstra. Ini tidak terjadi dalam sejarah kompetisi naga sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa ksatria naga dewasa memperhatikan warna biru. Ayahku dan aku setelah melaporkan masalah ini, ayahku juga memberikan perhatian khusus. Dia siap untuk mengerahkan seluruh tenaga untuk memberikan sumber daya pelatihan kepada Anda sehingga Anda dapat lebih meningkat di kompetisi berikutnya. Jika Blue akhirnya bisa memenangkan kejuaraan, kemungkinan menjadi ksatria naga di masa depan akan sangat besar. Jumlah barang telah meningkat. Saya kembali melakukan perjalanan khusus akhir-akhir ini, dan ayah saya juga meminta persetujuan dari para tetua keluarga dan meminta saya untuk membawakan Anda beberapa barang yang baik. Ini adalah bagian paling bawah dalam keluarga kami." Solen 4 Chapter 1128, Kontrak Tahun 0. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kejutan bagi Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Mereka tidak menyangka akan ada hal sebaik itu. Faktanya, setelah Huang Yuanlong dirangsang oleh Zhang Liang Ruixiao hari itu, dia berbicara mendalam dengan ayahnya Huang Daoqi ketika dia kembali. Bisa memasuki round robin sudah menjadi batas kemampuan Huang Yuanlong. Kekuatannya memang tidak cukup kuat, dan termasuk bagian bawah dari ras naga teratas dalam kompetisi. Kemampuan yang ditunjukkan oleh Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu telah membuktikan potensi mereka sepenuhnya. Terutama Lan Xuanyu, sebagai kepala naga yang bangkit, ditambah persetujuan dari ksatria naga iblis hitam. Ini sudah dikenali oleh kedua ksatria naga. Zhang Liang Ruixiao benar, bagaimana jika keluarga lain merekrut? Meskipun keluarga kerajaan telah memberikan manfaat dari baju besi naga dan tombak naga. Namun, apakah keluarga lain tidak dapat memberikan manfaat seperti itu? Perasaan atau apa, bila manfaatnya cukup besar, apakah akan goyang itu benar-benar tergantung pada kata Anda sendiri. Mengenai Lan Xuanyu, Huang Yuanlong selalu penuh arti ingin dekat, tetapi dia tenang dan memikirkannya, dia benar-benar tidak cukup tahu. Setidaknya saya tidak tahu banyak tentang kata dan semua aspeknya. Berbicara secara relatif, Bai Xiuxiu sedikit lebih supel, sedangkan Lan Xuanyu biasanya berbicara sangat sedikit, sehingga sulit untuk mengetahui pikiran aslinya. Meskipun Bai Xiuxiu dan dia adalah saudara perempuan, mereka jelas bukan saudara perempuan. Bai Xiuxiu memiliki hubungan ayah anak dengan Huang Daoqi, dan tidak boleh pergi dengan mudah. Tetapi jika Lan Xuanyu ingin terbang sendiri, siapa yang bisa menghentikannya? Dengan ketenarannya saat ini, kutukan dan hal lain tidak lagi berguna. Kecuali jika Anda ingin membunuhnya. Tapi membunuh klan naga adalah kejahatan besar di Dragon Star, dan itu sama di dalam klan naga. Lan Xuanyu, yang diikuti oleh ksatria naga, hampir tidak mungkin untuk dibunuh. Oleh karena itu, Huang Yuanlong mengklarifikasi minatnya kepada Huang Daoqi, secara pribadi menyaksikan penampilan Lan Xuanyu di kompetisi Tanglong. Oleh karena itu, dia menjadi semakin yakin bahwa Lan Xuanyu pasti bisa melangkah lebih jauh dalam kompetisi meningkatnya naga, dan kemungkinan menjadi seorang ksatria naga di masa depan sangat tinggi. Paling banyak dalam beberapa dekade, ada peluang itu. Tidak kali ini, akan ada waktu lain. Lain kali dia cukup dewasa untuk datang lagi. Mungkin itu akan berhasil dalam satu gerakan. Huang Daoqi digerakkan oleh Huang Yuanlong, dan dia juga tahu bahwa bagi keluarganya, ini mungkin satu-satunya kesempatan. Kota Hongleong tertekan, seperti yang terlihat dari penghinaan Huang Yuanlong dalam kompetisi Tanglong.
keluarga tanpa dukungan dari ksatria naga asli hanya bisa menurun secara bertahap. Apalagi, meski keluarganya pandai bereproduksi, tanpa pendamping naga, darah hanya akan semakin encer dan encer. Oleh karena itu, Huang Daoqi akhirnya memutuskan untuk mengikat Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu ke kereta dengan segala cara. Menjaga mereka dengan ketulusan terbesar dari kota Hongleong. Bagi keluarga besar itu, sumber daya keuangan dan materi pasti lebih kuat daripada kota Hongleong. Namun, keluarga besar ini juga memiliki kemungkinan keturunan yang bisa menjadi ksatria naga. Meskipun sumber daya mereka bersedia memberi untuk menarik Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Tapi yang pasti tidak semuanya. Tapi satu-satunya harapan kota Hongleong mungkin mereka berdua. Akumulasi selama bertahun-tahun masih sangat mengesankan. Huang Yuanlong berjalan ke meja, dengan cahaya perak berkedip di tangannya, dan 7 kotak muncul di depannya. Kotak-kotak ini tampaknya terbuat dari bahan khusus, bukan logam, sederhana dan berkilau, beberapa seperti batu giok, tanpa fluktuasi energi apapun padanya, tetapi kotak-kotak itu memberi orang perasaan khusus ingin menyentuhnya. Setelah mengeluarkan 7 kotak ini, Huang Yuanlong sedikit mengernyit, dan banyak emosi rumit melintas di matanya. Tapi bagaimanapun, dia menekan emosi di dalam hatinya, menarik napas dalam-dalam, dan menoleh ke Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Lan Xiuxiu, kali ini keluarga benar-benar membuat keputusan setelah pertimbangan yang cermat. Tetapi Anda juga harus mengerti, yang disebut ketidakefektifan tidak dihargai. Saya terus terang, keluarga membutuhkan kekuatan masa depan Anda. Saya menantikannya. Hanya ketika kamu bisa menjadi seorang ksatria naga barulah kamu bersedia memberikan sumber daya yang berharga untuk membantu kamu. Oleh karena itu, keluarga juga berharap di masa depan, setelah kamu menjadi lebih kuat melalui sumber daya ini, kamu dapat tinggal di keluarga selamanya dan tidak diambil oleh keluarga lain. Tertarik untuk pergi. Jadi, izinkan saya menjelaskan bahwa jika Anda ingin mendapatkan sumber daya ini, Anda perlu menandatangani kontrak dengan keluarga Anda. Ini juga biasa dikenal sebagai kontrak milenium di antara klan naga kita. Kekuatan pengikat kontrak milenium adalah 18 inilah yang disaksikan oleh para ksatria naga bersama. Naga manapun tidak dapat melanggar kontrak setelah membuat kontrak. Kontrak tersebut akan disimpan di pavilion Tianlong di kota Tianlong. Setelah 1000 tahun, dapat dibatalkan. Jika melanggar, itu adalah musuh seluruh keluarga naga. Ras naga kami adalah ras paling kuat dan mulia di Dragon Star. Namun, kami juga memperhatikan semangat kontrak. Kontrak 1000 tahun ini tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi tubuh Anda, tetapi ini mewakili kredibilitas Anda pada Dragon Star. Mereka yang melanggar kontrak naga milenium akan disingkirkan oleh semua naga. Jadi, kontrak ini sangat mengikat. Anda tidak perlu terburu-buru memberitahu saya, mohon pertimbangkan baik-baik. Dan ketika Anda menandatangani kontrak 1000 tahun ini, Anda bersedia melindungi keluarga Anda setelah 1000 tahun. Anda tidak hanya akan menjadi anggota keluarga, Anda juga akan resmi menjadi pejabat tamu keluarga. Memiliki status tidak kurang dari patriark. Di masa depan, dia akan menjadi sesepuh keluarga. Terima semua dukungan keluarga. Menjadi diri sendiri sepenuhnya. Dibandingkan dengan keluarga besar itu, keluarga kerajaan bukanlah yang paling kuat. Namun, kita harus menjadi satu-satunya keluarga yang tidak punya pilihan lain. Anda juga telah melihat situasi saya, bahkan penjahat seperti Zhang Liang Ruixiao dapat menghina saya dengan santai. Itu karena bakat saya tidak bagus, tidak ada harapan untuk menjadi yang kuat di masa depan. Mereka akan sangat tidak bermoral. Oleh karena itu, selama Anda menandatangani kontrak, semua sumber daya keluarga menjadi milik Anda. Bahkan sebagai seorang patriark muda, saya masih jauh dari bisa mendapatkan tingkat sumber daya yang sama seperti milik Anda. Kata Huang Yuanlong tulus, bahkan lebih dari hati ke hati. Setidaknya di permukaan, perasaan sangat tulus. Setelah mendengarkan kata-katanya, Lan Xuanyu pertama kali menyadari bahwa 7 kotak di atas meja itu jelas bukan barang biasa. Dan dia segera mengerti bahwa kerajaan berada di bawah banyak tekanan karena partisipasinya dalam kontes naga. Karena kemampuannya terlalu kuat, mereka sudah merasakan krisis. Dia akan menandatangani kontrak milenium dengan dirinya sendiri. Dengan penjelasan Huang Yuanlong, Lan Xuanyu juga yakin bahwa penafsirannya terhadap kontrak naga milenium tidak akan pernah menahan atau menyembunyikan apapun, karena dia ikut serta. Selama kontes Tanglong, minta saja klan naga tingkat tinggi untuk menanyakan apakah situasi ini dapat mengungkap kebohongan, jadi dia tidak perlu menipu dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang mungkin tidak diharapkan oleh Huang Daoqi,
Huang Yuanlong dan putra-putranya adalah bahwa kontrak naga milenium jelas merupakan kontrak dengan batas tertinggi untuk semua naga di bintang naga. Namun, saya dan Xiu Xiu sama sekali bukan naga di sini. Apa yang akan mereka lakukan di masa depan pada awalnya dilakukan melawan bintang naga. Di mana peduli tentang kontrak milenium. Hal semacam ini yang hanya menguntungkan dan tidak memiliki batasan, tidak bodoh. Lan Xuanyu memikirkan ini, dan Bai Xiu Xiu secara alami memikirkannya. Oleh karena itu, dia telah menatap Lan Xuanyu dan melihatnya dari waktu ke waktu. Tapi Lan Xuanyu memiliki wajah yang tenang saat ini, menatap Huang Yuanlong, yang memiliki mata yang tulus di depannya. Setelah Lan Xuanyu merenung sejenak, dia berkata, "Saudara Kaisar, saya memahami perasaan Anda dan Bapak Bangsa. Saya juga memahami bahwa ini seharusnya disebabkan oleh penampilan saya yang dapat diterima dalam kontes naga kali ini. Keluarga kerajaan membutuhkan kami, dan kami juga bersedia tinggal di keluarga kerajaan. Kami sudah mengatakan ini sebelum datang ke kompetisi. Apakah ini kontrak 1000 tahun terlalu lama? Aku bukan naga yang suka menahan diri.